Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa nikmatil hidayah wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita terus mencoba menyampaikan paham-paham ruqyah syariah sahihah. Kita juga anti terhadap paham-paham yang gulu, yang terlalu over, terlalu ekstrim, baik ekstrim kanan, ekstrim tengah, ataupun ekstrim kiri tentang agama. Kita pun anti terhadap paham-paham yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Serta kita pun juga anti terhadap paham yang tidak ada basis ilmiah, basis akal, basis nalar yang bisa diterima oleh orang-orang normal. Sahabat yang berbahagia, kita berselawat untuk baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad SAW sehingga layak dipanggil di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih berlanjut tentang himbauan untuk meruqyah Yus Sugiman atau Bapak Mama Gupron, karena ternyata setelah diburu forum dalam forum resmi, forum tentang dalam tanda petik sebagai duta Pancasila, Mama Gupron ini menyampaikan dalam pidatonya, dalam ceramahnya itu, klaim tentang semua agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu akan masuk surga. Karena katanya sudah ada coupling tiap agama masing-masing di surga. Bahasa-bahasa seperti ini, kalau kita runut di Timur Tengah, ini menjadi paham yang memang sedang dipasarkan oleh pihak Amerika dan Zionis internasional untuk memupus dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah restui, yang Allah ridhoi adalah Islam. Nah, pemahaman seperti ini memang sudah menjadi proyek global di tataran internasional dan sekarang ada di Uni Emirat Arab yang disebut dengan paham agama Ibrahimi, millata Ibrahim Hanifah, yang didanai dengan dana yang besar. Di Emirat Arab dibangun komplek, di situ ada masjid, kemudian ada gereja, ada kuil Buddha, kuil Hindu. Kalau kemudian paham seperti ini terus-terus dipaksakan, dipasarkan, dan ini khawatir menjadi kurikulum di negara kita, diajarkan di level SD, ini tidak ada hubungan dengan masalah toleransi dan intoleransi, tidak ada hubungannya dengan masalah radikal dan deradikalisasi. Tapi ini adalah pemahaman yang tidak utuh disampaikan. Bahwa kalau seorang Yahudi mengklaim bahwa dirinya akan masuk surga, silahkan. Kalau seorang pengikut Kristen mengklaim agama dan dirinya akan masuk surga juga silahkan. Demikian dengan agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Itu dipersilahkan. Selama itu disampaikan di forum-forum agama mereka masing-masing. Demikian juga ketika umat Islam menyampaikan di forum resmi umat Islam bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, barang siapa yang antipati dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, faqad safiha nafsah, dia telah membodohi dirinya sendiri. Dan diantara Nabi Ibrahim
ajaran Nabi Ibrahim itu kepada putra-putrinya adalah wawassobiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya. Nabi Ibrahim sudah berwasiat kepada anak-anaknya, dan demikian juga Nabi Yakub. Di antara pesannya adalah innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi kalian, innallaha astafa lakumuddin, yaitu agama. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ada yang menerjemahkan berislam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya cenderung mengatakan bahwa berislam itu adalah memang memeluk ajaran Islam yang kemudian disempurnakan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika pemahaman Yus Sugiman atau Mama Gufron ini disebarluaskan dalam forum resmi, maka sedikit saya mencurigai bahwa ini adalah bagian dari proyek global untuk mengikis paham yang mendasar, ya, untuk mengikis paham yang mendasar bagi umat Islam untuk bangga dengan ajaran agamanya, untuk bangga dengan Al-Quran, untuk bangga dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu dimunculkanlah orang-orang yang tidak paham Islam, tidak paham agama, tidak paham Al-Quran, tidak paham sunnah Rasulullah SAW untuk berbicara ngelantur ke sana kemari, meracau ke sana kemari, dan ini membuat orang awam di republik ini yang ada di perkampungan, yang ada di pedesaan, karena saat ini yang viral itulah yang diterima, lalu kemudian mengiyakan, membenarkan apa yang dikatakan oleh perkataan Mama Gufron itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, perkataan semua agama akan masuk surga, ini adalah perkataan yang batil dalam konteks Al-Quran, dalam konteks hadis Rasulullah SAW, dan jelas harus kita tolak. Tetapi karena ini, apakah karena ini bagian dari proyek globalis tadi, karena proyek globalis ini harus tetap disampaikan, dan orang yang menyampaikannya, kalau sebelumnya agak sedikit berpendidikan, sebelumnya pengikut ormas besar, sebelumnya mungkin orang profesor, guru besar di kampus-kampus ternama, lalu tidak bisa diterima oleh publik, karena mudah juga dibantah secara ilmiah dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang otentik dalam buku-buku, dalam kitab-kitab yang ada. Lalu mungkin proyek globalis ini memunculkan seorang yang tidak jelas asal-usul nasabahnya, tidak jelas asal-usul basic ilmiahnya, tidak jelas asal-usul pesantrennya, lalu kemudian memunculkan paham yang tiba-tiba menjadi konsumsi publik secara luas. Dan inilah yang kemudian saya curigai menjadi target dari kehadiran Mama Gufron. Oleh karena bagi saya tetap ini paham harus ditolak. Apapun yang ada dan disampaikan, kalau Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan unzur mankola wala tanzur mankola, di sini saya mengingatkan kita harus mengingat orang yang menyampaikan itu siapa, basic keilmuannya bagaimana, dan kita juga harus melihat konten yang disampaikannya. Kalau itu sesat, menyesatkan, kita tolak. Dan sekali lagi kita coba meruqyah dan mendorong para gus, para alim ulama, para kiai untuk segera meruqyah Kiai Gufron ini, dan mudah-mudahan kembali kepada hidayah ajaran Islam yang benar. Sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten ruqyah selanjutnya, terutama meruqyah pemahaman yang salah, meruqyah pemahaman yang keliru, meruqyah sikap hidup yang tidak bersesuaian dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.